Dengan undang-undang yang baru ini, maka untuk setiap dokter yang mau berpraktek, syaratnya sudah menjadi sangat ringan, yaitu hanya memiliki STR saja. Apabila seseorang dokter sudah memiliki STR, maka dia itu cukup meminta surat keterangan penjelasan dari lembaga rumah sakit atau tempat praktek itu untuk diserahkan kepada dinas terkait untuk mengeluarkan SIP. Jadi dokter itu sudah otomatis bisa berpraktek di tempat tersebut. Jadi tidak terjadi lagi kapling-kaplingan daerah berpraktek, dan juga tidak ada lagi senioritas kepada junioritas yang selama ini menghambat pelayanan yang merata di negara kita ini. Sahabatku, beberapa hari yang lalu kita kembali dihebohkan oleh berita kontroversi pemberlakuan Undang-Undang Kesehatan yang baru. Ini terutama di dunia kesehatan dan di kalangan dokter. Ini menjadi suatu berita yang sangat panas dan luar biasa. Kita tahu bahwa sebelumnya para dokter yang berpraktek di negara ini telah diatur menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, di mana setiap dokter yang berpraktek di negara ini harus memiliki persyaratan. Pertama, dia itu sudah lulus menjadi dokter dan memiliki STR. STR ini adalah singkatan daripada surat tanda registrasi. Itu akan diberikan kepada semua lulusan dokter yang telah lulus ujian kompetensi. Jadi mereka itu mendapatkan namanya STR. Jadi ada kemungkinan ada dokter yang belum lulus uji kompetensi. Dia sudah punya ijazah dokter tetapi belum bisa berpraktek karena belum lulus uji kompetensi untuk mendapatkan STR. Kemudian yang kedua, selain STR, seorang dokter yang mau berpraktek juga harus memiliki atau mendapatkan rekomendasi dari organisasi dokter yang disebut namanya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Atau kalau dokter gigi namanya adalah PDGI, yaitu Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jadi STR dan rekomendasi dari organisasi inilah yang harus dimiliki oleh seorang dokter yang mau berpraktek. Dan rekomendasi serta STR ini akan dibawa ke dinas terkait untuk bisa mendapatkan SIP yang namanya surat izin praktek seorang dokter. Itulah selama ini jenjangnya. Ternyata di dalam proses pemberlakuan undang-undang yang selama ini ada banyak masalah. Rupanya organisasi profesi ini banyak membebani para dokter dan dokter gigi. Yaitu mereka mempersyaratkan harus bayar iuran. Mereka itu juga kadang-kadang sulit untuk menemukan pengurus IDI setempat untuk mengurus surat-surat itu. Dan mereka juga harus mengikuti seminar-seminar yang sudah dipersiapkan oleh organisasi ini. Sehingga ini menjadi beban, dan juga terkadang kalau untuk dokter-dokter spesialis, mereka memasuki suatu daerah tertentu, itu sudah dihambat ataupun ditolak oleh dokter-dokter spesialis ada yang di tempat itu. Kalau dokter-dokter spesialis yang sudah senior menolaknya, maka organisasi profesi juga tidak akan memberikan rekomendasi kepada dokter pendatang baru ini. Itulah makanya begitu rumit dan begitu ruwet perpraktekan dokter di negara kita ini. Dengan dibuatnya Undang-Undang Kesehatan yang baru, tentunya undang-undang sebelumnya tidak berlaku lagi. Dengan undang-undang yang baru ini, maka untuk setiap dokter yang mau berpraktek, syaratnya sudah menjadi sangat ringan, yaitu hanya memiliki STR saja. Apabila seseorang dokter sudah memiliki STR, maka dia itu cukup meminta surat keterangan penjelasan dari lembaga rumah sakit atau tempat praktek itu untuk diserahkan kepada dinas terkait untuk mengeluarkan SIP. Jadi dokter itu sudah otomatis bisa berpraktek di tempat tersebut. Jadi tidak terjadi lagi kapling-kaplingan daerah berpraktek, dan juga tidak ada lagi senioritas kepada junioritas yang selama ini menghambat pelayanan yang merata di negara kita ini. Itu yang pertama.
Yang kedua, setelah dibuatnya undang-undang kesehatan yang baru ini juga, maka kita tahu bahwa para dokter yang lulusan dari luar negeri itu dipermudah untuk berpraktek di negara kita ini. Karena kita tahu ada banyak anak-anak bangsa ini yang karena alasan tertentu dia itu menempuh pendidikan kedokteran di luar negeri. Tetapi pada saat mereka selesai pendidikannya, mau berpraktek di dalam negeri di Indonesia ini, begitu banyak tantangan juga. Itulah tadi penolakan-penolakan dari organisasi profesi ini. Jadi dengan berlakunya undang-undang yang baru ini, maka dokter-dokter itu dipermudah untuk bisa berpraktek di negara ini. Apabila kompetensinya dinilai sudah layak, maka mereka boleh berpraktek di negara ini. Jadi yang menentukan persyaratannya sudah murni dari pemerintah, bukan lagi diserahkan kepada organisasi profesi. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling menarik, kalau selama ini begitu sulitnya dokter-dokter umum untuk mengambil spesialis di negara ini, kecuali di sana ada koneksinya atau barangkali keluarga ataupun teman dekatnya. Jadi kalau murni dari dokter-dokter umum yang awam mencoba mengambil pendidikan kedokteran spesialis, ini selama ini begitu sulit. Karena pintu untuk mengambil spesialis hanya melalui jalur kolegium. Kolegium itu adalah persatuan dokter-dokter spesialis tertentu, dan mereka lah yang mengatur bagaimana proses penerimaan dokter spesialis di bidang mereka itu. Jadi kalau seandainya mereka mengatakan kami hanya membutuhkan 10 orang, maka hanya 10 orang yang bisa diterima. Sehingga pembentukan atau pencetakan dokter-dokter spesialis yang baru begitu lambat di negara kita ini. Jadi dengan adanya undang-undang yang baru ini, bukan hanya kolegium, memang dari jalur kolegium atau perkuliahan di universitas itu sekarang masih ada, tetapi sudah lebih transparan. Tetapi pemerintah juga melalui undang-undang ini sudah membuka jalur yang kedua, yaitu rumah sakit beserta dokter spesialis yang ada di tempat sana itu bisa melatih dan juga menciptakan dokter-dokter umum yang menjadi dokter spesialis nanti. Ada 3 poin pokok yang kita dapatkan dengan adanya pemberlakuan undang-undang ini. Yang pertama adalah untuk praktek sekarang sudah cukup sederhana, hanya menunjukkan STR dan juga tempat bekerja. Kemudian yang kedua, itu para lulusan luar negeri dipermudah untuk berpraktek di negara ini dengan syarat itu nanti kompetensi yang dimilikinya itu diukur oleh pemerintah sendiri. Kemudian yang ketiga, proses untuk mendapatkan dokter spesialis sudah terbuka 2 pintu. Kiranya dengan undang-undang ini, kesehatan bangsa ini semakin bagus dan semakin merata. Saya, Sorta Mansarage, salam agen perubahan, tetap semangat.